Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohaninya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai stigma dan literasi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Sebelumnya tentu kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu stigma. Nah, tentu eh, jika berbicara tentang kesehatan mental, ada banyak sekali pembahasan yang berkenaan dengan isu-isu terkait dengan kesehatan mental. Nah, berbicara tentang kesehatan mental ini banyak sekali akar permasalahan yang berkenaan dengan kesehatan mental tersebut, tapi kemudian bisa kita rangkum ke dalam tiga inti pokok permasalahan yang seringkali muncul jika kita berbicara tentang isu-isu kesehatan mental. Yang pertama adalah terkait dengan pemahaman masyarakat yang masih sangat minim mengenai gangguan-gangguan kejiwaan, jenis-jenis gangguan jiwa, kemudian penamaannya, kemudian mungkin gejala-gejalanya seperti itu. Nah, lantas kemudian berkaitan dengan stigma. Nah, stigma yang melekat pada orang-orang dengan gangguan jiwa yang banyak berkembang di masyarakat. Misalnya stigma terkait dengan orang-orang dengan schizofren yang biasa mungkin lebih banyak diistilahkan dengan orang gila seperti itu. Nah, ini kan banyak stigma-stigma yang melekat, misalnya mereka tidak bisa produktif, tidak bisa bersosialisasi, atau bahkan mungkin eh, apa? Mungkin agresif seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah stigma yang boleh jadi itu tidak selamanya benar seperti itu. Lantas yang ketiga adalah terkait juga dengan tidak meratanya pelayanan kesehatan mental yang bisa diakses oleh masyarakat. Mungkin di kota-kota besar, layanan terkait dengan akses kesehatan mental atau layanan bantuan psikologis itu sangat mudah didapatkan. Tetapi tidak demikian misalnya dengan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang jauh dari eh, ibu kota seperti itu, daerah-daerah terpencil misalnya, ataupun kalau mau dikatakan langsung misalnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur pun ini masih sangat susah seperti itu akses untuk layanan kesehatan mental itu masih sangat eh, susah untuk didapatkan oleh masyarakat secara meluas seperti itu. Nah, kemudian nah, berbicara tentang stigma tentu harus dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dari stigma itu sendiri. Jadi pada beberapa literatur ini disebutkan bahwa stigma ini adalah berkaitan dengan eh, tanda atau label yang sering digunakan sebagai sebutan sosial seperti itu, atau penautan label dengan stereotip-stereotip yang negatif seperti itu. Dan juga kecenderungan untuk mengecualikan atau mendiskriminasi orang-orang yang dilabeli atau yang mendapat stigma tersebut seperti itu. Nah, jadi kemudian stigma ini tentunya bisa mengikis keyakinan bahwa gangguan-gangguan mental ini adalah se, semestinya ini adalah suatu kondisi yang valid yang juga bisa diobati. Tetapi dengan adanya stigma tadi, ini kadang-kadang membuat orang itu enggan seperti itu untuk mendapatkan pengobatan. Ada juga ketakutan bahwa pengobatan yang diberikan ini tidak bisa memberikan efek apapun seperti itu. Nah, ini adalah stigma-stigma yang kemudian membuat seperti itu kondisi gangguan mental itu terus berkembang seperti itu. Nah, tentu kemudian stigma ini juga bisa mengarahkan atau membuat orang-orang di sekitar dari orang yang mengalami gangguan mental ini kemudian tidak mau untuk bersosialisasi seperti itu. Mereka akan kemudian menghindari untuk bersosialisasi atau mungkin mempekerjakan atau bekerja dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental, atau bahkan kalau berkaitan dengan tempat tinggal, ada beberapa orang yang kemudian memilih untuk tidak tinggal di dekat orang-orang yang mengalami gangguan mental, terutama misalnya orang-orang dengan gangguan mental yang cukup parah, misalnya seperti schizofren seperti itu. Nah, juga stigma ini akan kemudian bisa menghalangi
masyarakat dari keinginan mereka untuk mendapatkan perawatan yang lebih profesional seperti itu. Nah, sehingga tentunya itu juga akan mengurangi akses ke sumber daya dan juga peluang dari pengobatan dan layanan-layanan sosial. Nah, tadi tentu dia bisa mengikis tadi ya keyakinan bahwa gangguan mental ini sebenarnya bisa diobati. Gangguan mental ini memang ada, bukan karena misalnya gangguan-gangguan jin dan lain sebagainya. Tapi ini adalah valid memang berupa gangguan psikologis seperti itu. Gangguan mental yang memang perlu diobati lewat bantuan-bantuan profesional seperti itu. Nah, selain itu juga tentu tadi ini akan membuat stigma ini akan membuat orang-orang di sekitar orang yang terlabeli atau yang terstigmatisasi tadi ini menghindar seperti itu. Ada ketakutan-ketakutan tadi berkaitan dengan misalnya orang-orang dengan schizofren, bahwa mereka ini bisa menyakiti mungkin atau bisa melukai. Padahal ini adalah sebuah stigma tadi. Tidak selalu eh, menjadi sesuatu yang akan dilakukan seperti itu oleh orang-orang dengan gangguan jiwa. Mungkin bisa saja seperti itu jika ada pemicu, tapi itu kemudian tidak membuat setiap orang-orang dengan gangguan schizofren itu dikatakan agresif seperti itu misalnya. Nah, dan juga tadinya akan membuat masyarakat kemudian menjadi hilang minatnya untuk mengakses seperti itu layanan-layanan kesehatan atau pengobatan-pengobatan yang lebih baik seperti itu. Nah, tentu dampaknya pasti akan membuat adanya kegagalan seperti itu untuk mendapatkan pengobatan, eh, sehingga kemudian akhirnya akan memperkuat pola-pola destruktif dan juga harga diri yang rendah atau isolasi dan keputusasaan dari orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tadi. Nah, tentu stigma ini juga akan membuat seseorang itu terampas martabat individunya dan akhirnya pasti juga akan mengganggu partisipasinya secara penuh dalam masyarakat. Padahal orang-orang dengan gangguan jiwa ini sebenarnya mereka masih bisa tetap berpartisipasi ataupun bisa berfungsi selayaknya orang-orang yang tanpa memiliki gangguan kejiwaan, tentu asalkan mereka mendapatkan pengobatan yang tepat seperti itu. Tapi karena ada yang stigma, akhirnya banyak yang tidak berobat dan akhirnya kemudian juga membuat mereka uh, hilang dari dalam tanda kutip dari masyarakat seperti itu. Nah, ada beberapa komponen stigma yang dikemukakan oleh Ling and Velan. Jadi keduanya kemudian menjelaskan mengenai beberapa komponen stigma yang ada kaitannya dengan tadi pelabelan, stereotip, atau diskriminasi seperti itu. Nah, ada 6, distinguishing and labeling difference, associating difference with negative attributes, kemudian ada juga separating us from them, lalu ada emotional responses, dan juga ada status loss and discrimination, dan juga ada dependence of stigma and power. Nah, berkaitan dengan distinguishing and labeling difference, jadi kalau kita bicara tentang pelabelan terkait dengan perbedaan-perbedaan individual seperti itu, nah ini kan tentu setiap orang pasti memiliki perbedaan. Entah itu mungkin secara fisik, misalnya ada yang memiliki telinga yang mungkin berbulu, atau misalnya preferensi-preferensi terkait dengan makanan-makanan yang disukai. Ini kan mungkin tidak terlalu membuat orang itu mendapatkan labeling atau kemudian misalnya diskriminasi atau stigma-stigma tadi. Nah, tetapi ada juga perbedaan-perbedaan misalnya seperti warna kulit atau preferensi seksual yang kemudian ini bisa membuat seseorang itu mendapatkan label atau stigma-stigma tertentu. Misalnya mungkin ada stigma yang melekat pada orang-orang atau individu-individu dengan warna kulit-kulit tertentu, yang mana misalnya warna kulit tertentu dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang mungkin negatif misalnya seperti itu. Atau mungkin preferensi seksual tadi misalnya orang-orang dengan preferensi seksual yang mungkin berbeda, nah itu juga kemudian mendapatkan stigma labeling seperti itu. Nah tentu ini eh, eh,
akan membuat tentu seseorang itu juga mengalami diskriminasi seperti itu ya. Nah, lantas kemudian berkaitan dengan associating difference and with negative attributes. Jadi kalau berkenaan dengan komponen ini, perbedaan ini kemudian terutama tadi orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa misalnya karena mengidap penyakit-penyakit mental biasanya dianggap memiliki resiko kekerasan. Jadi ini dia berasosiasi dengan tadi atribut-atribut negatif. Nah, berbicara padahal ini kan hmm, tidak selamanya benar seperti itu ya. Stigma ini hanya kemudian pandangan yang dimunculkan oleh orang-orang sekitar di sekitar karena ketidaktahuan mereka seperti itu. Lantas kemudian mereka melabeli, memberikan atribut-atribut negatif berkenaan dengan stigma yang sudah banyak beredar di masyarakat. Jadi orang-orang dengan gangguan mental itu dianggap punya resiko untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Padahal belum tentu benar. Nah, kemudian separating us from them. Jadi aspek lain dari proses stigma ini adalah terjadi ketika label sosial ini berkonotasi dengan pemisahan antara kita dengan mereka, orang-orang yang mendapat stigmatisasi tadi. Jadi misalnya kelompok-kelompok etnis tertentu seperti itu atau orang dengan penyakit-penyakit mental seperti itu akan kemudian dianggap orang yang berbeda dari kita, kita yang tidak mendapat stigma seperti itu. Jadi akan membuat sebuah perbedaan kelompok-kelompok seperti itu. Kita membuat kotak-kotak yang membedakan antara orang-orang yang mendapat stigma dengan diri kita yang tidak mendapatkan stigma seperti itu. Nah, lantas kemudian juga berkaitan dengan emotional response. Nah, ini juga tentunya orang-orang yang mendapatkan stigma ini pasti akan mengalami respon-respon emosi yang berbeda-beda. Entah itu marah, kesal, cemas, kasihan, atau takut, seperti itu. Sehingga kemudian eh, sangat penting seperti itu ya, untuk mendeteksi bagaimana respon emosi dari orang-orang yang stigmatisasi tadi. Nah, kemudian juga eh, tentu kalau kita bicara dari sudut pandang orang-orang yang distigmatisasi tadi, perasaan-perasaan malu, takut, terasing, atau marah ini adalah respon yang paling mungkin akan dirasakan oleh orang-orang yang mendapat stigma tadi. Nah, kemudian status loss and discrimination. Jadi ketika orang diberi label, dipisahkan, dan dikaitkan dengan karakteristik-karakteristik yang tidak dia inginkan, yang sebenarnya tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri orang tersebut. Nah, ini tentu akan membuat orang itu merasa uh, ditolak seperti itu. Dan orang-orang di sekitarnya pun juga seringkali akan kemudian mengecualikan mereka dari berbagai aktivitas. Mereka akan kehilangan status, mereka akan mendapatkan diskriminasi, tidak diikutsertakan dalam aktivitas-aktivitas misalnya pekerjaan, kemudian tidak diberikan akses misalnya untuk tadi bekerja, memperoleh mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Mereka kehilangan statusnya seperti itu sebagai masyarakat. Nah, kemudian the dependence of stigma on power. Nah, ini juga berkaitan dengan ciri unik seperti itu dari konseptualisasi yang dikemukakan oleh Link and Pallant. Jadi bahwa gagasan terkait dengan stigma ini juga berkaitan dengan misalnya status atau kekuatan sosial, ekonomi maupun politik seperti itu. Nah, tapi kemudian tidak semua seperti itu kelompok-kelompok misalnya yang berpotensi menstigmatisasi ini punya kekuatan sosial atau budaya atau ekonomi seperti itu, yang kemudian itu bisa mengilhami mereka secara kognisi terkait dengan konsekuensi dari perilaku diskriminatif yang mereka lakukan seperti itu.
Nah, lantas berikutnya pelabelan dan stigma penyakit mental. Nah, jadi orang-orang yang mungkin pernah dirawat di rumah sakit jiwa atau di rumah sakit secara umum dalam mungkin poli-poli khusus, poli kejiwaan seperti itu, karena gangguan-gangguan atau penyakit mental, ini biasanya eh, seringkali dirugikan seperti itu. Dalam hal misalnya peluang-peluang atau profil umum, misalnya terkait dengan pendapatan, pendidikannya, kesejahteraan psikologisnya, lalu tadi terkait dengan status perumahan, perawatan medis, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini berkaitan dengan tadi mereka akan mungkin bisa saja mengalami kehilangan status ataupun mendapatkan perlakuan-perlakuan diskriminatif. Nah, jadi stigma ini kemudian bisa dalam tanda kutip mengganjal adanya perilaku untuk mencari pengobatan seperti itu. Nah, adanya stigma ini tadi terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa ini bisa mengganggu adanya proses pencarian untuk penyembuhan individu-individu dengan gangguan mental. Kemudian stigma ini tadi kemudian juga bisa tadi menyebabkan individu itu merasa terisolasi, terasing, juga merasa tidak ada harapan dalam masa depannya seperti itu. Nah, jadi kemudian stigma ini juga bisa menghalangi tadi karena dia merasa tidak ada harapan dalam hidupnya untuk masa depannya. Ini juga membuat mereka secara tidak langsung terhalangi dalam upaya untuk pencarian bantuan seperti itu. Dan tentu akhirnya membuat mungkin yang paling parah itu membuat orang itu bisa melakukan tindakan-tindakan suicidal seperti itu, melakukan misalnya atau memikirkan bunuh diri dalam prosesnya seperti itu. Kemudian, nah, lantas bagaimana kemudian untuk bisa menghilangkan stigma-stigma yang melekat terkait dengan gangguan-gangguan kejiwaan ini tadi. Nah, salah satunya adalah kemudian bagaimana kita meningkatkan literasi kesehatan mental. Nah, apa itu literasi kesehatan mental? Jadi literasi kesehatan mental ini adalah didefinisikan sebagai pengetahuan, keyakinan mengenai gangguan-gangguan mental yang kemudian ini bisa membantu merekognisi, memanajemen, dan juga melakukan prevensi untuk mencegah tadi terkait dengan stigmatisasi, mencegah tadi orang-orang untuk berhenti dalam mencari bantuan seperti itu. Dan juga kemudian literasi ini artinya tidak dimaksudkan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga bagaimana munculnya kesadaran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Jadi pentingnya literasi kesehatan mental itu sendiri, ini tentu pengetahuan-pengetahuan dan kesadaran akan gangguan-gangguan mental ini akan berdampak secara umum itu terkait dengan peningkatan pengetahuan mengenai kondisi kesehatan mental. Nah, tentu ini juga akan membuat individu itu bisa memiliki pengetahuan tentang pencegahan-pencegahan gangguan mental, kemudian pengetahuan tentang kondisi dasar dari gangguan-gangguan mental, lalu juga pengetahuan tentang opsi pencarian bantuan atau pertolongan, dan juga akses kepada pengobatan, lalu pengetahuan tentang strategi pertolongan mandiri yang efektif untuk gangguan-gangguan mental ringan, juga ini berkaitan dengan nantinya bisa meningkatkan keterampilan pertolongan pertama untuk mendukung orang-orang yang mengalami gangguan mental atau yang berada dalam krisis kesehatan mental. Nah, tapi ada faktor-faktor juga yang bisa membentuk literasi kesehatan mental. Jadi, literasi kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti itu. Yang nantinya faktor-faktor tersebut ini bisa membentuk tingkatan literasi yang berbeda-beda dalam penerimaan di masyarakat. Nah, misalnya berkaitan dengan mungkin usia, jenis kelamin, pendidikan, bahasa, dan juga akses terhadap informasi kesehatan. Nah, mungkin tentu akan berbeda bagaimana penerimaan dari tingkatan-tingkatan usia tertentu mengenai isu-isu atau pengetahuan mengenai kesehatan mental. Kita nggak bisa kemudian memberikan misalnya materi atau bahasan yang
sama misalnya dalam menjelaskan mengenai isu-isu kesehatan mental pada anak sekolah dasar dengan misalnya orang dewasa. Tentu harus dipertimbangkan misalnya berkaitan dengan tingkatan usianya, berkaitan tadi juga dengan jenis kelaminnya, berkaitan dengan tingkatan pendidikannya, itu harus juga disesuaikan seperti itu. Nah, jadi penting seperti itu untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam upaya meningkatkan literasi kesehatan mental. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan misalnya dalam meningkatkan literasi kesehatan mental itu malah jadi tidak berdampak atau tidak bermanfaat karena kita salah memprediksikan misalnya tadi faktor-faktor berkaitan dengan usia, jenis kelamin ataupun pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi peningkatan literasi ini tentu berkaitan dengan fokusnya adalah terkait dengan promosi kesehatan, terutama berkaitan dengan promosi kesehatan mental yang mana ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan harapan dari masyarakat seperti itu dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merubah perilaku-perilakunya. Nah, lantas ada 4 kategori juga berkaitan dengan intervensi literasi kesehatan mental ini, yaitu yang menjadi fokus adalah terkait dengan bagaimana mengkampanyekan dalam skup lingkup komunitas secara keseluruhan. Kemudian juga tentunya kampanye komunitas ini diusahakan untuk ditargetkan pada anak-anak muda seperti itu, karena bagaimanapun juga anak-anak muda ini akan menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan literasi kesehatan mental pada masyarakat seperti itu. Dan juga kemudian intervensi dan pengajaran ini mungkin bisa difokuskan juga pada sekolah-sekolah seperti itu. Yang mana tadi ini berkaitan juga anak dengan generasi-generasi muda yang nanti mereka akan bisa menjadi tonggak seperti itu untuk bisa menyebarluaskan isu-isu atau terkait dengan literasi kesehatan mental. Dan juga berkaitan juga dengan mungkin program-program pelatihan individu, bagaimana mencari pertolongan pertama misalnya, atau bagaimana mengenali gangguan-gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, tentu kalau kita bicara tentang literasi kesehatan mental, ketika misalnya literasi ini dalam level yang rendah misalnya, akan berdampak sebenarnya. Jadi dampak dari rendahnya literasi kesehatan mental ini bisa saja kemudian eee, berpengaruh tadi memberikan dampak pada tadi munculnya stigma eee, yang ada pada masyarakat terkait dengan orang-orang dengan gangguan kejiwaan, kemudian rasa malu, rasa penolakan di masyarakat, seperti itu. Nah, juga stigma ini akan membuat beban dari tenaga kesehatan itu akan menjadi semakin berat. Karena orang-orang yang tadi memiliki gangguan jiwa dan juga mendapatkan stigma tadi dari masyarakat, itu akan cenderung untuk tidak mencari bantuan, seperti itu. Nah, tentu juga akan memperparah misalnya gangguan kejiwaannya. Nah, lalu juga eee, cakupan-cakupan pengobatannya juga ini pasti akan sulit kalau misalnya gangguan-gangguan mental atau gangguan kejiwaan ini mendapatkan label atau stigma yang buruk buruk tadi. Eee, Sehingga kemudian, ini memang menjadi tugas yang cukup berat ya dalam mengembangkan, literasi terkait dengan kesehatan jiwa pada masyarakat seperti itu, sehingga kemudian nantinya tentu harapannya adalah bagaimana orang-orang dengan gangguan jiwa ini bisa tetap produktif dan bisa hidup secara manusiawi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya literasi kesehatan mental ini juga semakin meningkat, maka bagaimana caranya adalah tentu masyarakat ini perlu dilatih. Dilatih kepekaannya, dilatih eh, tingkatan ilmu pengetahuannya berkaitan dengan isu-isu kesehatan mental. Nah, ketika isu-isu kesehatan mental ini semakin terbiasa, semakin sering didengar oleh masyarakat, dan menjadi pembicaraan sehari-hari seperti itu, tentu itu akan memudahkan nantinya individu-individu atau masyarakat dalam mengakses bantuan, karena itu sudah dianggap sesuatu yang wajar. Mereka tidak akan takut mendapatkan label atau pandangan-pandangan negatif tadi, sehingga ketika mereka mendapati misalnya mereka punya, mungkin masalah dengan mental atau kejiwaannya, mereka akan lebih cepat mengakses
bantuan-bantuan yang dibutuhkan seperti itu. Akan meningkatkan help seeking behavior-nya. Sehingga kemudian individu akan jadi lebih mudah tanggap mengenali tanda-tanda stres yang misalnya itu akan berdampak buruk, mereka akan lebih cepat mengakses pertolongan sesuai dengan gejala yang dialami. Jadi dengan meningkatkan literasi kesehatan mental ini tentu stigma tadi akan berkurang, diskriminasi juga akan berkurang, dan pastinya orang-orang dengan gangguan mental, gangguan jiwa ini tentu akan bisa tetap hidup sejahtera secara psikologis di tengah-tengah masyarakat. Oke, demikian mungkin pembahasan mengenai stigma dan literasi kesehatan mental pada pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menambah wawasan mengenai kesehatan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.